kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Adi Sameda, sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Saya Novianti sebagai pemateri kedua. Saya Dari Putri sebagai pemateri pertama. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem reproduksi dengan Ibu Ervina SPMSI yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan. Selamat menyaksikan! Teman-teman sekalian, sistem reproduksi ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Namun, untuk lebih menambah wawasan kita tentang sistem reproduksi, saya dan teman-teman saya akan membahas sistem reproduksi itu lebih dalam. Sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi laki-laki organnya itu ada 5. Yang pertama itu ada skrotum atau kantung pelir, yang dimana kantung pelir ini tuh adalah kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh, berjumlah spasa yang dipisahkan oleh septum internal. Kedua ada organ testis, di mana testis ini mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Tubulus seminiferus ini tuh di dalamnya ada 3 sel-sel. Ada sel-sel bata yang merupakan spermatogonum, ada sel-sel foli yang memberikan nutrisi pada spermatozoid, dan yang terakhir itu ada sel Leydig yang mengekskresikan hormon androgen. Ketiga ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini di dalamnya ada 4 bagian. Yang pertama ada epididymis, di mana epididymis ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma hingga menjadi dewasa, motil dan fertil. Yang kedua ada vas deferens, lanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Ketiga ada ductus ejaculatorius yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Yang terakhir itu ada uretra, yang keempat yaitu merupakan saluran kelamin dari kantong semen, tempat pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Teman-teman sekalian, ini ada gambar tentang sistem reproduksi laki-laki. Bagian ini disebut skrotum, yang dimana garis ini itu adalah pemisahan dari skrotum yang disebut dengan septum seminalis. Di sini ada epididymis yang merupakan tempat menyimpan sperma sampai dewasa, motil, dan ini yang warna putih ini merupakan testis dari sistem reproduksi laki-laki. Organ keempat dari sistem reproduksi laki-laki itu ada kelenjar aksesoris. Di dalam kelenjar aksesoris itu ada vesicula seminalis, yang dimana vesicula seminalis ini tuh menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kedua ada kelenjar prostat. Ini menghasilkan cairan basah yang menyerupai sisi yang akan meningkatkan mortalitas sperma pada pH optimum 6,0 sampai 6,5. Yang ketiga ada kelenjar Cooper atau bulbouretral yang menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumas. Kelima ada organ penis, yang dimana di penis itu terdiri atas akar, badan, dan glans penis. Itu ketiganya berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Kedua ada glans penis yang banyak mengandung saraf sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis itu akan terisi penuh oleh darah dan menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki itu ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Sekarang kita masuk pada hormon kelamin laki-laki. Pada kelamin laki-laki itu mempunyai 3 hormon. Yang pertama ada hormon testiskular. Hormon testiskular menghasilkan testosteron yang dimana testosteron ini itu didiferensiasi oleh saluran kelamin pada janin, menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada usia pubertas. Yang kedua ada hormon hipofisis atau disebut dengan FSH, folistimulasi hormon, berperan dalam spermatogenesis, dan ada LH atau luteinizing hormon yang merangsang sel-sel interstisial di testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Yang ketiga ada hormon hipotalamus, di mana hormon hipotalamus ini merupakan gonadotropin relasi hormon atau GnRH
GNRH ini tuh merangsang hipofisis, pengeluaran LH dan FSH, mengatur mekanisme kembali negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem reproduksi wanita. Yang pertama, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita adalah sekumpulan organ dalam tubuh wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, tempat pembuahan, dan proses kehamilan dan kelahiran. Baik, di sini ada beberapa organ. Yang pertama organ ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat organisasi serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba falopi, terdiri atas bagian infundibulum, ampula, dan ismus sebagai tempat fertilasi. Yang ketiga, uterus, terletak di antara rektum dan kantung kemih. Dindingnya tersusun dari permitrium, metrium, dan endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat implementasi zigot dan pertumbuhan janin. Berikutnya, vagina. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Yang kelima, vulva, organ genitalia luas yang terdiri atas mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vertifula, orifisium, uretra, dan mulut vagina. Berikutnya, baik, ini adalah gambar organ reproduksi wanita bagian luar dan dalam atau tampak dari samping. Organ reproduksi wanita bagian luar yaitu kandung kemih, siflis pubis, mons pubis, uretra, klitoris, labia minor, dan labia mayor. Organ reproduksi wanita bagian dalam yaitu uterus, ovarium, fornix uterus, cervix, rectum, vagina, dan anus. Baik, berikutnya hormon kelamin wanita. Hormon kelamin wanita ini ada 3. Yang pertama, estrogen, progesteron, luteinizing hormon atau LH. Estrogen dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekret cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus, dan proses kelahiran. Yang kedua, progesteron. Progesteron juga dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix untuk menghambat masuknya sperma, dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Yang ketiga, LH. LH dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteus dan ovulasi. Berikutnya, siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya menstruasi yang terjadi pada saat puber dimulai. Siklus menstruasi umumnya 28 hari, terpendek 18 hari, terpanjang 40 hari. Baik, siklus menstruasi ini ada 2 siklus. Yang pertama, siklus ovarium dan siklus endometrium. Baik, yang pertama, siklus ovarium. Siklus ovarium ini ada 2 fase yaitu fase folikel dan fase luteal. Fase folikel terdiri dari hipotalamus, hipofisis anterior, FSH dan LH. Yang kedua, folikel primer, sekresi estrogen tubuh menjadi folikel sekunder. Yang ketiga, estrogen meningkat, FSH dan LH terhambat pertumbuhan folikel kecuali satu yang akan dievaluasikan. Berikutnya, estrogen terus meningkat, produksi LH meningkat, puncak LH oosit primer, oosit sekunder, ovulasi. Yang kedua, fase luteal. Fase luteal. Folikel degrade ditinggalkan oosit sekunder, korpus luteum produksi progesteron dan sedikit estrogen. Berikutnya, progesteron naik, FSH dan LH turun, korpus luteum menjadi korpus albikan. Yang kedua, siklus endometrium uterus, yaitu ada 3 fase.
Yang pertama, fase menstruasi atau haid. Menstruasi adalah mengeluarkan darah dan sisa endometrium selama 4-5 hari. Hari pertama dianggap permukaan siklus baru dan dimulainya fase folikel. Terjadi perbaikan endometrium karena pengaruh estrogen dan folikel di ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Estrogen merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal dan pertumbuhan kelenjar serta pembuluh darah. Yang ketiga, fase sekretoris terjadi ketika terbentuk korpus luteum. Progesteron yang dihasilkan meningkatkan jumlah pembuluh darah pada endometrium untuk mendukung kehidupan embrio. Jika tidak terjadi perbuahan dan implementasi, endometrium akan luruh dan terjadi menstruasi. Baik, saya akan lanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Nah, materi saya yaitu tentang pembuahan atau fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan atau partus. Yang pertama itu ada pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit under untuk membentuk zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom berasal dari ayah dan ibu. Nah, oosit ini merupakan sel telur yang belum matang yang nantinya akan berkembang sampai matang di lapisan luar ovarium. Nah, yang kedua yaitu kehamilan atau gestasi. Kehamilan atau gestasi adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Kemudian zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 6 sel, kemudian 32 sel atau merula. Merula tumbuh menjadi blastosit yang berisi cairan blastozoel. Blastosit membentuk plasenta sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin, dan membran atau amnion, kantong kuning telur, korion, dan allantois. Nah, berikutnya yaitu sel-sel blastosit memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu ektoderm atau berkembang menjadi sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. Kemudian endoderm atau saluran pencernaan dan pernapasan, dan mesoderm atau sistem rangka, urinaria, sirkulasi, dan reproduksi. Kemudian semua sistem organ tubuh terbentuk setelah minggu ke-8, dan perkembangan janin selanjutnya yaitu diferensiasi organ-organ hingga siap dilahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu persalinan atau partus. Nah, saat dilatasi serviks dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Kemudian pada saat kelahiran bayi bergerak melewati serviks dan vagina dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Nah, istilah ini sering kita kenal sebagai mengejan. Kemudian yang terakhir yaitu kelahiran plasenta. Nah, kelahiran plasenta ini terjadi segera setelah kelahiran bayi. Nah, ini adalah gambar janin di dalam uterus ibu. Uterus itu adalah bentuk organ reproduksi wanita yang menyerupai buah pil, sedangkan tali pusar adalah tabung fleksibel yang menghubungkan janin dengan ibu. Kemudian kandung kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Berikutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Nah, berikutnya yaitu anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Berikutnya yaitu serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang sempit, dan serviks ini menghubungkan rahim ke vagina sebagai jalan lahir. Berikutnya yaitu kantong amnion berisi cairan bening yang disebut cairan ketuban. Nah, berikutnya yaitu laktasi. Laktasi adalah proses produksi regresi dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Nah, pada saat kehamilan, estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus globulus dalam payudara. HPL diproduksi plasenta untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Prolaktin dan somatotropin korionik merangsang perkembangan kelenjar mamae. Berikutnya, pada saat penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran akan memicu laktasi, dan oksitosin merangsang pengeluaran susu. Nah, berikutnya yaitu gangguan sistem reproduksi. Nah, ada banyak sekali gangguan pada sistem reproduksi baik wanita maupun laki-laki. Yang pertama yaitu desminor, penyakit radang panggul, kanker payudara, amenorrhea primer, ovarium polikistik, kanker vagina,
endometriosis, penyempitan tuba Fallopi, mola hidatidosa, dan mioma uterus. Nah, pada laki-laki yang pertama itu ada disfungsi ereksi, ginikomastia, kanker penis, hipogonadisme, kriptokridisme, uretritis, orkitis, dan prostatitis. Nah, itu tadi materi kami tentang sistem reproduksi. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup spesies melalui proses pembuahan dan kehamilan. Organ reproduksi pria dan wanita memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, termasuk organ internal dan eksternal. Hormon seperti testosteron pada pria dan estrogen serta progesteron pada wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi. Proses pembuahan terjadi saat sperma membuahi sel telur yang kemudian berkembang menjadi embrio di rahim. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi juga ditekankan untuk mencegah fisik, penyakit, dan masalah kesehatan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum